Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 202, mengingat nama itu sulit. Orang-orang takut pada Seng Xiao. Dia tidak akan terpengaruh oleh apapun saat ingin melakukan sesuatu. Dia hanya akan mengikuti kata hatinya. Dan dia tidak pernah mengulangi caranya dalam membalas dendam. Hal ini membuat orang tidak dapat memprediksi tindakannya. Dan yang lebih penting, dia akan mengingat semua yang dilakukan orang kepadanya. Melihat Seng Xiao berpihak pada Mukiki, Mayor Jenderal Zong segera mundur. Dia harus memikirkan masa depan putranya meskipun dia tidak bisa memikirkan masa depannya sendiri. Konsekuensi menentang Seng Xiao akan sangat buruk. Dia tidak ingin melihat putranya digantung di suatu tempat di pegunungan yang tingginya 4.000 meter di atas permukaan laut, tidak dapat meminta bantuan. Seng Xiao telah melakukan hal itu pada banyak orang. Mayor Jenderal Zong ingin pergi tanpa diketahui. Namun Seng Xiao melihatnya berbalik. Jadi, dia memanggilnya. Mayor Jenderal Zong, jika aku tahu putramu bersikap kasar kepada Mukiki di tempat umum, mulutnya, maka putramu akan menderita. Ada 5 orang sekaligus. Apakah Anda akan menangani masing-masing dari mereka? Mereka hanya berlima. Saya bisa menggunakan uang tambahan untuk melakukannya. Saya punya banyak uang. Wajah Mayor Jenderal Zong menjadi pucat, tetapi dia tidak berdaya di hadapan Seng Xiao. Jadi, dia tidak punya pilihan selain pergi diam-diam. Orang-orang itu benar-benar takut pada yang kuat tetapi suka menindas yang lemah. Kakek Sen mendengus. Aku sudah tua sekarang. Aku telah kehilangan kejayaanku di masa lalu. Itu karena mereka meremehkanmu. Kakek Sen tidak terlalu memikirkan hubungan mereka. Baginya, Seng Xiao adalah penyelamat Mukiki. Jadi, wajar saja jika Seng Xiao ingin melindungi Mukiki. Kalau begitu, biar aku yang urus ini. Kakek Sen tersenyum dan mendorong Mukiki ke arah Seng Xiao. Jangan membuat Paman Seng terlalu repot. Seng Xiao mengerutkan kening sambil menatap Mukiki. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Shen Ruoyi menghampiri mereka. Paman Xiao, apakah kamu masih mengingatku? Seng Xiao melirik Shen Ruoyi dan bertanya dengan nada acuh tak acuh. Siapa kamu? Saya. Sudahlah. Aku tidak perlu tahu siapa dirimu. Mengingat nama itu merepotkan. Kiki, ikut aku. Seng Xiao tidak membiarkan Shen Ruoyi menyelesaikan kalimatnya dan langsung pergi bersama Mukiki. Dengan Seng Xiao di samping Mukiki, semua orang kembali fokus pada mereka. 3 putra mahkota keluarga Seng tampaknya cukup dekat dengan Putri Shen dengan nama keluarga yang berbeda. Tidak heran dia begitu sombong. Dia punya dukungan dari putra mahkota. Mengapa Tuan Muda takut pada Seng Xiao? Karena dia tidak pernah melepaskan siapapun, bahkan keluarga terdekatnya, saat dia merasa kesal. Dia akan membawa mereka ke ambang kematian dengan segala macam siksaan. Jadi dia adalah iblis yang dikenal oleh orang luar. Seng Xiao membawa Mukiki ke meja prasmanan dan memberinya makanan. Karena Mukiki memberitahu dia melalui pesan teks bahwa dia belum makan apapun sejak saat itu, jadi hal pertama yang ingin dilakukan Seng Xiao saat dia datang ke sini adalah memberinya makan. Xiao Xiao, kurasa kaulah alasan Shen Ruoyi berusaha mendekatiku. Dia menyukaimu. Mata Mukiki terpaku pada pria di sampingnya saat dia memegang piring. Seng Xiao menatap Mukiki. Apakah dia cemburu? Biarkan aku memberitahumu sekali lagi. Aku tidak mengenalnya, kata Seng Xiao terus terang. Dia hanya orang yang tidak penting. Tapi dia mencoba mendekatimu dengan mendekatiku. Tapi aku tahu kau tidak akan mengizinkannya. Seng Xiao tersenyum percaya diri. Hal ini membuat Mukiki ingin meninjunya. Mukiki melotot padanya. Pria ini terkadang sangat mengerikan. Jangan khawatir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanmu, oke? Setelah menggoda Mukiki, dia menyeringai dan memberikan komentar tambahan untuk menghiburnya. Mukiki tersenyum. Ia mengambil beberapa makanan dan duduk di meja. Seng Xiao duduk di sampingnya. Ia meletakkan tangan kanannya di sandaran kursi Mukiki, memberitahu seluruh dunia bahwa ia berada dalam perlindungannya, memperingatkan mereka untuk tidak mendekatinya. Setelah melihat ini, tidak ada yang berani mengganggu Mukiki lagi. Tidak jauh dari situ, Shen Ruoyi menatap Mukiki dengan penuh rasa iri. Dia sangat iri pada Kiki karena matanya memerah. Selama bertahun-tahun, dia hanya bisa memandang Seng Xiao dari jauh. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekatinya seperti Mukiki sekarang. Dia memimpikannya, mendambakannya. Tetapi Seng Xiao tidak mengingatnya sama sekali. Tidak sedikit pun. Jadi, mendekati Mukiki adalah satu-satunya cara untuk mendekati Seng Xiao. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia tiba-tiba teringat benda di dalam tasnya. Dia gugup. Dia belum pernah melakukan hal yang tidak mengenakan seperti itu sebelumnya. Namun, dia tidak ingin kehilangan kesempatan itu. Dia tengah berjuang melawan keraguan-raguannya. Mukiki menikmati makanannya. Sekarang dia merasa lebih baik. Kemudian, kakek Sen mendekati mereka dan berkata kepada Mukiki, Kiki, ikutlah denganku.
Aku ingin memperkenalkanmu kepada cucu kakek Lin. Mu Qi tercengang. Dia menoleh dan melirik Seng Xiao. Seng Xiao tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Namun, Mu Qi merasakan bahwa dia sedang menahan diri. Jadi, Mu Qi tersenyum canggung pada kakek Sen dan berkata, "Kakek, aku masih lapar. Dan kurasa aku tidak bisa memberinya kesan yang baik hari ini. Mereka tidak akan keberatan. Cepatlah bangun. Kakek, aku benar-benar tidak ingin mengenal tuan muda dari keluarga Lin ini. Bisakah kau melupakannya kali ini?" Mu Qi merasa tidak berdaya. Kemudian dia berkata terus terang, "Aku punya pacar." "Kamu pasti berbohong." Kakek Sen menatapnya. Meskipun itu benar, dia tetaplah seorang pacar. "Kamu belum menikah dengannya. Aku hanya ingin kamu mendapatkan teman baru. Apa yang kamu takutkan?" "Tapi ia takut pada lelaki di sampingnya. Lelaki itu mungkin akan melahapnya bulat-bulat." Sen Ruei datang dan mendukung ide kakek Sen. Dia berkata, "Tuan muda Lin adalah pria yang tampan. Kamu pasti akan menyukainya. Tapi menurutku kakak lebih cocok untuknya." "Kakek, tolong jangan memaksaku, ya." Kakek Sen menghela napas tak berdaya. Ia menunjuk Mu Qi dengan jarinya. "Kau gadis bodoh. Terkadang bersikap bodoh itu baik," kata Mu Qi. "Bawa pacarmu pulang lain hari. Aku ingin menemuinya." Kakek Sen pergi dengan kecewa. Mu Qi melihat tuan muda Lin di antara kerumunan. Dia tidak begitu tertarik padanya. Namun Sen Ruei belum menyerah. Dia terus membujuknya. "Qi, Muan adalah pria yang baik. Kamu akan menyukainya. Kamu seharusnya tidak menolak niat baik kakek." "Kakak Ruei, aku punya pacar," jawab Mu Qi dengan sabar. Sen Ruei tetap melanjutkan. "Kamu akan mengerti kakek di masa depan." Setelah beberapa saat, Lin Muan mendekati Mu Qi. Dia meletakkan tangannya di dada Mu Qi dan berkata, "Ini pertama kalinya aku ditolak oleh seorang gadis. Nona Qi, kamu benar-benar membuatku sedih."